Bisa ndak Pak Reza pakai baju seperti saya? Bisa ndak pakai peci seperti saya? Bisa pakai gamis? Bisa pakai serban? Bisa. Tapi bisa ndak Ustadz Dasat Latif pakai baju sampean? Bisa ndak? Pakai Ustadz ditangkap kok polisi gadungan. Itulah kita ucapkan alhamdulillah. Bapak waktu mau masuk polisi kan ribuan yang daftar, tapi Allah pilih Bapak untuk jadi anggota polisi. Maka syukuri. Dengan cara apa? Jangan mempermalukan baju coklat. Kau melanggar. Mana SIM-mu? Ini Pak. Kau dalih rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. SIM, STNK, mana semua? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Jangan mempermalukan baju coklatnya Pak. Kalau ada yang macam-macam di jalan, laksanakan tugas. Cuma ini masyarakat juga biasa kalau sudah mau ditangkap, tolonglah Pak, mohon kebijaksanaannya Pak, mohon sudah. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Serius? Satu, gaspol nah gaspol. Bapak Ibu sering kan dengar doa sapu jagat? Ada yang pernah dengar doa sapu jagat? Mulai ragu toh? Karena kau tidak tahu. Padahal selalu kita ucapkan doa sapu jagat itu, Rabbana wakina. Oh itulah yang disebut doa sapu jagat. Keselamatan di dunia. Apa yang disebut keselamatan di dunia? Satu, menurut ahli tafsir, keselamatan di dunia adalah punya pasangan yang baik, beriman, punya istri yang baik, punya suami yang baik. Bayangkan kalau istri kita Pak tidak baik, apa enaknya hidup? Kita baru 30 menit keluar dia telepon, di mana kau? Di mana kau? Saya di lapangan. Bohong. Cepat video call dulu. Kau kasih malu lagi saya ini di kantoran. Hancur kok. Nggak usah aku tunjuk sama semua kau. Saya bilang temanku yang polisi, sebenarnya kami ini Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istri ini selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Habis kita Pak. Apa nikmatnya kalau istri kita sangar? Apa hebatnya kalau istri kita kasar? Apa nikmatnya kalau punya suami kasar? Apa nikmatnya kalau suami kita kurang ajar? Alasan rapat ternyata pergi merapat. Dia bikin nomor HP-nya di situ, teman selingkuhnya kasih. Ditelepon, Dek, Pak kasih lagi nelpon. Saya tahu sama modusmu. Kenapa? Saya juga begitu. Saya ada teman saya dulu. Wih, setelah saya dilihat viral kemana-mana, dia janda Pak. Selalu menelpon. Terpaksa ku tulis di HP ku, penjual batu bata. Tiba-tiba saya lagi santai-santai nonton, bunyi telepon. Dia bilang istri saya, mamanya cek, Ustadz, ya sayang, ada telepon.
Saya bilang, siapa? Saya lihat di sini penjual batu bata. Waduh, dekat saya mati sudah ini. Saya bilang, yang kau angkat tagihan itu. Selamatlah saya. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya kehausan. Sayang, bikin dulu teh. Saya sibuk ini ajar receh mengaji. Saya pergi bikin. Mana gula? Dia bilang, ada itu di toples. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya komplain, kenapa kau tulis gula baru isinya garam? HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Ini semua pelakunya ini, Pak. Maka kalau mau bahagia di dunia, punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Adik-adikku para polisi yang belum punya istri, ada Nabi kasih resep. Kalau kau mau milih jodoh, ini 4 pertimbangannya. Pertama kata Nabi, li jamaliha, lihat kecantikannya. Ini cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru pulang, dia lagi. Mau pergi kerja, dia lagi. Mau tidur, ada lagi dia. Mau makan, dia lagi. Mau mandi, dia lagi di depan kita. Jadi kalau jelek, bapak cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya. 17 tahun, 25 tahun masih cantik. 70 tahun, biar kau pakai dampul bagaimana, sudah habis, wassalam. Cantik penting, tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, setelah kecantikannya, kekayaannya. Islam tidak melarang kita memilih orang kaya, tapi tidak boleh materialistik. Apa yang disebut materialistik? Menghalalkan segala cara, biar beda agama, biar akhlaknya jelek, yang penting banyak duitnya, kita pilih. Itu disebut materialistik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jodohkan dengan Siti Khadijah. Salah satu sebabnya karena Siti Khadijah orang paling kaya di Mekah pada saat itu. Jadi pilih perempuan kaya, pilih suami kaya, penting, tapi tidak boleh jadi prioritas. Yang ketiga kata Nabi, setelah kecantikannya, kekayaannya, kata Nabi, keturunannya. Boleh pilih keturunan baik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat, Nabi Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Jadi penting kita cari, orang Jawa bilang, bebet, bibit, bobot. Tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Karena belum tentu kebaikan bapaknya waris ke anaknya, keburukan bapaknya belum tentu juga anaknya jadi buruk. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Betul dia nomor 4, tapi tidak titik di situ, koma. Lalu Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau mendapat semuanya. Karena agamanya baik, meskipun jelek rupanya, akhlaknya baik, akhirnya akhlaknya itu menutupi keburukan rupa. Ada orang miskin tapi akhlaknya baik, dia muliakan suaminya, dia hormati iparnya, dia muliakan mertuanya, akhirnya kemiskinannya tertutup oleh kemuliaan akhlaknya. Maka adik-adikku para perwira polisi, kalau mau milih jodoh ini 4. Tapi untuk mendapat perempuan yang dialah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, penghafal Quran, belum tentu 1000 perempuan ada 1 di situ. Yang ada kita dapat cantik mukanya tapi miskin. Ada lagi kaya tapi hancur mukanya. Ada semua. Jadi untuk dapat 4, dia cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu bagus agamanya. Kalau ada bapak-bapak polisi dapat, tolong tunjukkan saya. Saya juga masih mau.
Maka orang yang bahagia di dunia punya istri yang baik, punya suami yang baik. Saya kadang-kala heran, ada orang kasar betul sama istrinya, tidak dihargainya istrinya. Padahal istrinya sudah merantau dari Sumatera, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi. Dia ikuti suaminya. Bapaknya sakit, menelpon ibunya, "Nak, bapakmu sakit, mohon maaf mak, suami saya tidak bisa saya tinggal, anak saya juga masih kecil." Dia rela tidak datang membesuk bapaknya karena menghormati suaminya. Lalu suaminya tidak menghormati istrinya. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hati-hati, tidak ada keberkahan yang kamu dapat para suami kalau kamu tidak memuliakan istrimu. Bapak tahu enggak kenapa kita bisa bekerja dengan baik? Karena istri kita kasih tenang. Bapak tahu enggak kenapa Bapak bisa cari nafkah dengan tenang? Karena istri kita yang buat kita tenang hati. Bapak mana bisa bekerja kalau istri selalu teror kita? Baru keluar, nelpon, "Hei, pulang kok." "Kenapa?" "Anakmu kesetrum." Ya ketawa, saya serius ini bos. Mana bisa? Itulah jasanya perempuan. Coba lihat bapak-bapak sekalian. Mau? Kalau istrimu suka ngomel, berarti dia perempuan. Memang fitrahnya perempuan suka ngomel. Bapak berapa gajinya? 7 juta 1 bulan. Hidup di Jakarta 7 juta 1 bulan. Kalau perempuan tidak baik, mana bisa hidup 7 juta pak? Tapi perempuan 7 juta, dia bisa kelola itu gajimu sampai masuk bulan berikutnya. Coba kalau bapak pegang uang 7 juta, 1 minggu selesai pak. Gaji saya pak sebagai PNS 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Mana ada gaji kita pegawai negeri yang banyak? Enggak pak, kecuali kita korupsi, kecuali kita bikin proyek palsu, kecuali kita bikin acara-acara fiktif. Tapi perempuan dikasih gaji 7 juta per bulan, dia bisa kelola. Ada cicilan mobilnya, ada cicilan motornya, ada cicilan kulkasnya, ada cicilan televisinya. 7 juta 1 bulan di Jakarta mana bisa? Enggak masuk akal. Tapi itulah hebatnya perempuan. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Makanya bagaimana bisa baik rezekimu kalau kau tidak memuliakan istrimu? Masya Allah. Bapak tahu enggak Rasulullah? Itu Rasulullah berapa istrinya? 11 istri Nabi. Tapi dari 11 istri Nabi, tidak pernah satu pun mengatakan saya menyesal menikah dengan kau Muhammad. 11 pak. Bapak berapa istrimu? Satu. Tapi selalu mengeluh kita punya istri, kita kasari, kita tipu. Istrinya dapat uang dibawa karpet. Kata istrinya, "Pak, ini ada uang." "Uang apa ini pak?" "Uang sial." Maksudnya apa? "Setengah mati ku sembunyi, kau dapat juga." Muliakan istri. Rasulullah 11 istrinya, tidak pernah mereka yang 11 itu sakit hati. Dipanggilnya tidak pernah dipanggil Khadijah, beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah, beliau panggil ya Humaira. Kenapa? Karena memang Aisyah merah-merah delima pipinya. Maka bapak kalau cinta kepada istri, mulai sekarang panggil dengan panggilan kasih sayang. Yang ketawa saya serius ini. Jangan mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Tam. Hitam. Kata istrinya apa PC? Allahu Akbar. Muliakan istri, itulah sumber kebahagiaan. Hormati suami, itulah sumber kebahagiaan. Kadangkala gaji kita sedikit, belum lama mutasi, rumah ngontrak-ngontrak, tapi dalam rumah tangga tidak pernah akur. Apa yang kau punya kebahagiaan di dunia ini? Biarlah pangkat kita rendah, biarlah gaji kita seadanya, tapi kita rukun dalam rumah tangga, itulah kebahagiaan dunia.
Ini yang kita lihat bertengkar, hamil lagi. Hamil lagi. Hei, bapak-bapak polisi, kok kira enak jadi istri? Hei, 3 ini Pak, laki-laki sehebat apapun tidak bisa dia lakukan ini 3. Apa? Hamil, melahirkan, menyusui. 3. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Apa maksudmu? Salah paham lagi nih. Memang ini polisi nih. Salah paham lagi. Mana kau berani? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani dari saya. Saya bilang kamu hebat kau. Ya, kau jadi kangkung. Dia bilang kamu hebat. Kalau saya istriku harimau, kamu? Saya kancil Ustaz. Kelinci aja istri saya, tapi saya kangkung. 3. Hamil, melahirkan, menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Ada enggak ibu-ibu hamil tidur tengkurap? Ada. Kayak perahu dia kalau tidur tengkurap. Dan berapa lama ibu hamil? 9 bulan 3 hari. Tidak tengkurap Pak, 9 bulan. Bapak 1 bulan aja dia tengkurap, pusing Pak. Itulah hebatnya perempuan. Yang kedua, setelah hamil, melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan Bu? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang AKP melahirkan senyum. Keluar kok nak. Nah, biar dia kombes. Ampun, saya tidak mau lagi saya hamil Pak. Terakhir saya Pak, terakhir 5 bulan hamil lagi. Bapak-bapak kalau lihat kalau istri melahirkan, pilihannya hanya 2. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Dan berapa banyak perempuan wafat melahirkan anaknya. Kita kalau istri mau melahirkan stres, tapi masih merokok. Ada merokok di sini? Ada. Saya doakan sampean berhenti merokok. Kalau ada orang bilang baik aja itu rokok, kalau betul Bapak anggap baik itu rokok, besok Bapak beli rokok 1 bungkus, kasih anakmu setengah, rokok sama-sama di situ. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Ya. Kadang-kala saya ditanya, Ustadz, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Bapak merokok? Iya, itu salah satu sebabnya. Apa hubungannya? Rokok, cari semua fatwa majelis ulama di Timur Tengah. Semua mengatakan rokok haram. Hanya sebagian yang mengatakan rokok makruh karena dia juga merokok. Itu biasa orang merokok kayak orang beleng-beleng. Sekali-kali kunyah. Bapak lihat orang perokok di bandara. Coba lihat orang merokok di bandara Pak. Dikasih masuk kayak bele-bele. Tahu bele-bele? Tempat kecil. Masuklah dia di situ 3 orang. Saling menatap merokok Pak. Saya doakan Bapak yang merokok berhenti. Rokok sekarang mahal Pak. Kali 1 bulan gajimu cuma 7 juta. Itulah yang membuat kau bikin pasal sendiri di jalan. Ada rokok. Ya ketawa, saya serius ini. Hei, saudaraku, berhentilah ambil luan di jalan.
Bapak juga tidak kaya dengan uang itu. Tapi yang pasti Bapak merusak citra polisi. Bapak-bapak lalu lintaslah gerbang pertama membentuk citra polisi. Karena Bapak yang ada di jalan. Kalau reskrim di kantor dia ngeti-ngeti, Pak. Kalau Bapak di jalan raya 100.000 merusak citra polisi yang baik. Jangan lagi, Pak. Kalau mau tolong ya tolong. Oke, saya tolong kamu. Saya tahu duitmu lebih banyak, tapi jangan kau coba-coba sogok saya. Itu bisa. Bisa. 50 bisa. 500 Sudahlah, Pak. Yang disogok dan menyogok, kata Nabi, sama-sama finnar, masuk neraka. Apa yang bisa mencucinya? Hanya api neraka yang bisa mencucinya. Kalian juga warga negara, ini dekat-dekat pilkada, dekat pilpres. Jangan ambil uang sogok. Hei, kau dikasih 300.000, ndak juga kau kaya dengan 300.000 itu. Ndak juga kau miskin kalau kau tolak itu. Yang pasti ketika kau ambil, maka itu namanya uang sogok. Hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram, itu yang bisa membuatmu mati dalam keadaan kafir. Bayangkan, Pak, kalau Bapak sudah ambil itu 300.000, Bapak makan bakso, coto, sop saudara, soto Betawi, Bapak makan, tiba-tiba di jalan ditabrak, pak. Siapa yang jamin Bapak mati dalam keadaan Islam? Ada uang haram di perutnya. Maka polisi yang baik, polisi yang presisi, saya tahu uangmu banyak, tapi jangan kau coba-coba. Ini nikmat baju coklat buat saya. Ini martabat saya. Kau mau hina saya, ku tangkap kau. Itu baru. Ya, saya cinta kalian karena Allah. Angkat martabatnya ini. Biarlah kita pekerja di lapangan, tapi kita tidak pernah memasukkan dalam darah daging kita uang haram. Daripada jadi kombes, jadi jenderal, tapi yang ada mengalir dalam dirinya adalah uang haram. Kalian lebih mulia di hadapan Allah daripada mereka yang tinggi jabatannya tapi nyogok kirikan. Tapi lebih hancur lagi, sudah jabatan tidak ada, pangkat rendah, nyonya. Ya, istri yang soleha, suami yang soleh, itulah di dunia hasanah. Ibu juga jangan suka ngomel. Woi, mana tahan kita laki-laki di rumah kalau ibu suka ngomel. Saya kalau istri saya ngomel, kalau dia ngomel, saya peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia mulai senyum-senyum. Ngomel lagi, saya peluk lagi dari belakang sambil menyanyi, insaplah wahai ketawa dia, berhenti dia marah. Makanya ibu-ibu, kau hafal lagu-lagu yang ada dakwah di dalamnya. Cuma ibu-ibu sekarang lagu-lagunya tidak masuk di akal. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke apa itu kiri, kanan, sekalang kanan lagu beleng-beleng. Ini semua, ini korbannya ini semua. Ke kiri, ke kiri. Dilarang enggak olahraga perempuan? Boleh. Apalagi kalau ibu olahraga supaya senang suami di rumah, itu sunnah. Tapi jangan campur-campur laki-laki. Mau olahraga, silakan. Tapi jangan campur laki-laki. Ini di depan sini. Olahraga perempuan di depan. Bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Baru ibu, 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Satu fid dunia hasanah, mereka yang punya pasangan yang baik. Suami yang soleh, istri yang soleha. Yang kedua, fid dunia hasanah, menurut tafsir para ulama, adalah punya anak yang soleh soleha.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hei, ibu-ibu cantik, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi. Pak, istri saya dengar ini ceramah saya. Jadi Ustadz, kalau saya lebih duluan meninggal, kau mau kawin lagi? Saya bilang, kau sini sayang. Kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ibu-ibu, siapa yang doakan kamu? Siapa? Anak. Temanmu. Coba lihat grup WhatsApp kita. Coba lihat, bapak-bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada meninggal, ada yang doakan? Enggak, paling copy paste. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Al-Fatihah, copy paste, enggak dia tulis itu Pak. Begitulah nasib kita nanti Pak. Ketika kita meninggal, teman enggak pangkat jabatan Pak, malah anak buah doakan mudah-mudahan bapak kecelakaan, dia yang ganti. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka bagaimana punya anak yang soleh dan soleha? Pertama, lahir kasih nama yang baik. Penting. Jangan lagi ada yang berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau kita semua tidak ada nama. Hoi, Anu siapa? Anu? Halo, Anu siapa? Bapak mau undang saya ceramah. Halo? Ustadz Anu? Siapa? Yang pendek? Yang dari Makassar? Ustaz Anu? Siapa? Ini namanya penting Pak. Nama itu penting. Dari nama saya bisa tahu dua hal. Sebut namanya Bapak, minimal saya tahu agama dan sukunya. Siapa namamu? Abdurrahman, pasti Muslim. Siapa namamu? Aisyah, pasti Muslim. Siapa namamu? Yang kedua suku. Siapa namamu? Margono, Jawa. Siapa namamu? Ambodale, Bugis. Dari nama kita bisa tahu agama dan suku. Maka lahir anak, kalau bapak mau punya anak yang baik, satu, kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama selebriti. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Nah, saya kasih kau nama Mutmainnah. Apa itu Mutmainnah? Jiwa yang tenang. Nah, saya kasih kau Humairah. Apa itu Humairah? Namanya istri Rasul Aisyah, dikasih gelar oleh Rasulullah, Humairah, saya mau kau seperti Aisyah. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Apa itu Khalid Pak? Salah satu sahabat Nabi yang berperang menyebarkan agama Islam, menaklukkan Persia dan Romawi pada saat itu. Saya mau kau seperti Khalid membela agama Allah. Ya, kasih nama yang baik. Yang kedua, jangan kasih makan uang haram. Maka istri yang baik, kalau datang suamimu bawa duit, yang pertama kau ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tanya, Pak, biasanya gajimu cuma 7 juta, ini kok 8 juta, dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Kalau halal bawa. Kalau haram, kalau kamu makan saja. Saya tidak mau anakku makan barang haram. Tuh istri yang baik. Bisa Ibu? Bisa? Maka kalau mau punya anak yang baik, anak yang soleh, jangan kau beri makan anakmu barang haram. Maka saudaraku, bapak-bapak polisi, saya cinta kalian karena Allah. Jangan biasakan memakan barang haram. Orang yang selalu memakan barang haram, itu yang membuat hatinya mati. Dan kalau hati sudah mati Pak, itu Al-Quran mengatakan mereka lebih hina dari binatang. Bapak tahu binatang? Tahu binatang? Ada kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia bilang sama penjaganya, jual saja itu, bawa di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa pulang, kita potong. Sudah dipotong, dagingnya bisa jadi sate, tulangnya bisa jadi sop tulang, ekornya sop buntut,
pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, semua barang-barangnya kambing. Kalau dia nakal, dipotong, semua bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ada saudara-saudara kita nakal, kau mau apain? Mau diapa? Jual? Siapa yang mau beli? Potong? Siapa yang mau makan? Itulah sehingga mereka lebih hina dari binatang. Maka Pak Reza numpun saya, Ustadz datang pengajian. Tujuannya apa? Agar bapak-bapak polisi menjadi lebih mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tidak ada gunanya pengajian begini kalau hanya datang ketawa-ketawa pulang lalu tidak ada perubahan. Tidak ada gunanya, Pak. Kita berharap selesai ini minimal kita jangan suka makan uang haram, jangan berikan anak-anak kita uang haram. Anak ada rezekinya. Apa kewajiban orang tua kepada anak? 1, beri nama yang baik. 2, beri makan. 3, didik. Kasih nama, kasih makan gampang. Yang sulit adalah mendidiknya. Bagaimana cara mendidik anak? Yang paling penting kasih keteladanan, kasih contoh. Jangan sampai kita larang anak kita merokok. Jaga, kalau saya dapat kau merokok, saya tempeleng kamu. 10 menit kemudian kau pergi beli rokok. Mana bisa orang tua seperti itu? Jangan kau bicara kotor. Kalau saya dengar kau bicara kotor, saya tempeleng kamu. Itu sudah bicara kotor. Maka kasih contoh yang baik. Ibu bapak, percayalah, anak kita inilah harapan kita dunia akhirat. Kalau teman, sudahlah. Istri, sudah, bapak meninggal, istri masih muda, diambil suami orang lain. Maka anak inilah yang perlu bapak didik. Anak yang soleh dan soleha itu, saya tanya, bapak ibu, bisa ndak anak kita jadi polisi, ndak pernah daftar kepolisian? Bisa ndak? Ndak bisa. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak bisa. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi wali kota tidak pernah ikut pilwali? Ndak. Tapi bisa ndak anak bapak soleh soleha tanpa jadi polisi? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa anggota DPR? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa fakultas kedokteran? Bisa.